Itu survei. Nah, yang berikutnya setelah survei adalah observasi. Nah, berbeda dengan survei selalu 3 tadi, komunikasi pada orang dan bisa lewat interview maupun bisa lewat angket. Berbeda dengan survei, observasi. Kalau observasi adalah penelitian, cirinya adalah melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis. Yang diamati tidak harus orang, bisa pola tingkah laku orang, bisa objek, bisa kejadian. Ya, contoh observasi tentang kenakalan anak. Kenakalan anak kan tingkah laku orang. Ada yang ingin mengobservasi apakah setelah dilakukan pendidikan karakter, tingkah laku anak itu berubah atau tidak. Yang dulu nakal menjadi baik atau tidak. Maka lakukan observasi. Ya. Ini. Begitu juga misalnya setelah dilakukan diberi penjelasan tentang tata aturan disiplin belajar, apakah bagaimana perkembangan kedisiplinan anak dalam belajar, dilakukan observasi. Tapi observasi juga dilakukan pada objek, misalnya kendaraan. Ya, berapa orang dalam 1 menit kendaraan, ada berapa kendaraan yang lewat, diobservasi. Juga kejadian, misalnya tentang kecelakaan. Ya, kejadian. Anda bisa juga mengobservasi tentang tingkah laku orang itu adalah hubungan anak dengan anak dalam grup. Mana yang anak mana yang paling menentukan, anak mana yang suka ngikut saja, anak mana yang mereka kreatif, itu dapat dilakukan lewat observasi. Nah, bagaimana relevansinya dengan pendidikan? Bisa saja Anda bisa juga melakukan observasi tentang bagaimana guru mengajar. Misal, Anda akan meneliti tentang kompetensi guru waktu mengajar di kelas. Maka Anda menyiapkan instrumen, Anda duduk di belakang kelas, atau Anda bisa duduk tergantung observasinya. Kalau langsung Anda di bangku belakang dari kelas, guru mengajar, Anda observasi. Apa yang dilakukan menit pertama, apakah melakukan persepsi atau tidak. Ya. Setelah itu apakah dia menjelaskan atau tidak, apakah pakai alat peraga atau tidak, lalu memberikan anak kesempatan untuk bertanya atau tidak, apakah dia juga melakukan manajemen kelas, matanya ke seluruh mata anak, atau matanya justru ke langit-langit, atau matanya nggak berani menatap anak. Anda bisa observasi. Pertanyaannya apa saja yang ditanyakan, bagaimana reaksi anak, bagaimana guru menjawab pertanyaan anak, dan memberikan reaksi terhadap jawaban anak. Lalu apakah guru juga melakukan evaluasi singkat sebelum menutup kelas, bagaimana cara menutup kelas, pakai berdua atau tidak, Anda bisa lakukan observasi. Penelitian ini penting loh kadang-kadang. Ya, saya kira mengukur kompetensi guru lebih tepat Anda duduk di depan kelas daripada Anda kasih angket. Lebih tepat dong Anda mengobservasi kelas. Gimana? Iya, dibanding dengan Anda memberikan angket, bagaimana Anda mengajar, pasti dong jawabannya yang baik-baik kalau pakai angket. Tapi kalau pakai observasi, gimana mau baik? Wong begitu datang guru datang terlambat, Anda tahu. Guru datangnya tidak tepat waktu. Guru tidak memberikan contoh. Tapi kalau dikasih angket, semua akan, oh iya, saya pakai contoh, saya pakai alat peraga, saya tepat waktu, gitu ya. Jadi observasi kadang-kadang jauh lebih valid daripada dengan menggunakan survei untuk jenis-jenis tertentu tadi guru mengajar. Nah, yang diobservasi bisa individu tadi, tingkah laku individu, tapi juga tingkah laku sosial, setting status sosial, bisa objek fisik tadi, bisa catatan verbal atau gambar. Jadi Anda bisa, misalnya individu, tadi waktu tingkah laku anak kan individu tadi,
ya, tingkah laku anak, tingkah laku. Kemudian juga bisa tingkah laku yang ekspresif, raut mukanya seperti apa, aksen ucapannya seperti apa, bahasa tubuhnya seperti apa. Waktu juga kita mengobservasi guru mengajar tadi juga kegiatan verbalnya seperti apa, ya, pola mengajarnya seperti apa, apakah dia runtut mengikuti apa RPP, jangan-jangan RPP-nya bagus, waktu menerapkannya nggak sesuai dengan RPP. Katanya banyak loh guru yang seperti itu. Ya, misalnya ini. Lalu setting sosial bisa untuk melihat tadi hubungan antar anak tadi, untuk melihat hubungan teman sejawat, teman anak sebaya itu seperti apa polanya. Biasanya ada yang jadi pimpinannya, ada yang jadi pengikutnya, ada yang pasif, ada yang aktif, di situ dapat dilihat. Tapi juga objek fisik. Objek fisik itu misalnya kalau Anda bisa melakukan survei, observasi terhadap ekspresi bahasa anak. Dari mana? Dari mengarang. Jadi anak disuruh mengarang, Anda olah struktur kalimatnya benar atau tidak. Apakah ada subjek, predikat, keterangan, dan sebagainya. Lalu bagaimana meletakkan komanya benar atau tidak. Lalu ekspresi dia seperti apa. Ini dapat dilakukan. Objek fisik yang lain berupa observasi peralatan. Atau kalau kita mungkin mengobservasi bahan pelajaran. Bisa saja buku pelajaran diobservasi. Apakah tiap bab apa isinya, apa memenuhi ketentuan-ketentuan standar buku pelajaran yang baik. Tapi juga bisa catatan verbal dan gambar. Jadi misalnya mengobservasi satu gambar atau informasi yang ada di iklan misalnya. Ini kalau untuk kepentingan bisanya di bidang dunia bisnis. Kalau kita verbal dan gambar diwujudkan dalam bentuk majalah dinding. Diobservasi apa sih yang sering ditulis anak-anak di majalah dinding itu. Nah, ini juga dapat diobservasi seperti ini. Jadi sebenarnya peluang Anda untuk melakukan penelitian bukan hanya di luar survei banyak, termasuk observasi. Ya. Nah, ini sama observasi juga ada yang visible, artinya Anda yang mengobservasi dapat dilihat oleh yang diobservasi. Tapi juga bisa Anda hidden kalau khawatir apabila yang mengobservasi melihat, maka yang diobservasi menjadi tidak apa adanya. Maka hidden menggunakan kamera. Jadi waktu mengobservasi guru mengajar tadi, dipasang kamera di kelas, lalu dihubungkan dengan monitor di ruang kepala sekolah, Anda bisa mengobservasi lewat guru mengajar di ruang kepala sekolah. Ada beberapa sekolah yang melakukan seperti ini, melakukan hidden observation, di mana setiap kelas ada layarnya di ruang kepala sekolah. Jadi ruang kepala sekolah nggak perlu keliling untuk melihat ini ada kelas, ada gurunya atau tidak, kosong atau tidak, itu cukup di ruang kepala sekolah. Kalau kelasnya ada 20 ya ada 20 monitor, ya, 20 CCTV yang dapat dihubungkan di kepala sekolah yang dapat dicek. Ini adalah hidden observation. Oke. Nah, tadi kita sudah mengenal survei, sudah mengenal observasi, yang berikutnya data sekunder. Kalau observasi dan survei, ya, datanya diperoleh saat Anda kumpulkan. Anda harus mengumpulkan sendiri yang pada saat sekarang. Oleh karena itu, observasi maupun survei juga disebut dengan penelitian ex post facto, yaitu yang datanya diekspos pada saat Anda melakukan penelitian, diperoleh pada saat Anda melakukan penelitian. Kalau data sekunder, datanya sudah ada. Dari mana? Yang sudah dikumpulkan oleh penelitian lain atau dikumpulkan oleh satu lembaga yang lain. Lalu Anda analisis itu, nggak perlu ke lapangan lagi, Anda analisis. Contoh,
untuk meneliti tentang hubungan antara tingkat pendidikan orang tua, latar belakang orang tua mahasiswa dengan prestasi belajar, maka latar belakang orang tua mahasiswa dapat dilihat dari data sekunder lewat data-data yang sudah diminta perguruan tinggi ya pada waktu mendaftar. Ini. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Untuk meneliti tentang hasil belajar, kan sudah ada nilai raport, kan sudah ada nilai UN. Maka Anda boleh menggunakan nilai raport atau nilai UN tadi untuk menjadi data penelitian yang akan Anda analisis. Dengan catatan selama itu sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Kalau nggak sesuai, nggak boleh dong. Harus sesuai dengan tujuan. Jadi ada data sensus, data penerimaan harga saham, ada sensus pendidikan, data dapodik, ya, laporan tahunan perusahaan, laporan tahunan sekolah, laporan hasil audit atau laporan hasil pengawasan pengawas sekolah, boleh, ya, atau data pada profil sekolah, profil perusahaan, ini bisa dapat. Sampai di sini. Sebelum sampai di sini saya teruskan dulu. Nah, tadi ada dua jenis penelitian, deskriptif sama inferensial. Nah, penelitian deskriptif itu hanya mendeskripsikan saja. Nah, yang sering Anda lakukan, mendeskripsinya min-nya seberapa, nilai terendah berapa, nilai tertinggi berapa, dibuatkan distribusi, itu adalah deskriptif, distribusi nilai atau referensi. Apakah distribusinya normal atau tidak, ini adalah deskriptif. Oke? Anda sudah banyak dilakukan, oleh karena itu saya nggak banyak bahas. Cuma kebanyakan kelemahannya yang deskriptif ini Anda hanya menjelaskan yang kuantitatif, yang kualitatif tidak. Harusnya waktu deskriptif juga ada yang kualitatif. Berikutnya adalah penelitian korelatif, adalah penelitian yang ingin mencari hubungan antara satu variabel dan variabel lain, ya, yang tujuannya untuk melihat tadi menguji hipotesis bahwa ada hubungan satu variabel dengan variabel lain. Desain yang dapat dipakai bisa pakai desain survei, bisa observasi, bisa data sekunder. Nah, yang berikutnya adalah penelitian kausal, yaitu penelitian yang sebab akibat, lanjutan dari korelasi. Kalau korelasi itu hanya menunjukkan kalau satu variabel naik, variabel yang naik juga naik, satu variabel turun, yang lain juga turun. Kalau korelasinya negatif, satu variabel naik, yang satu variabel yang lain turun, kan begitu. Cuma berapa naik turunnya dan seberapa pengaruhnya tidak dapat diketahui lewat penelitian korelatif. Statistiknya ini pakai korelasi product movement, mungkin Anda sudah diajarkan. Nah, penelitian kausal adalah penelitian yang ingin membuktikan hubungan sebab akibat atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu dalam penelitian kausal harus punya model kausal. Jadi tadi yang menanyakan desain itu sebenarnya model kausal, model yang menunjukkan hubungan sebab akibat, mana yang jadi independent variabel, mana yang dependent variabel. Tapi model ini harus punya dasar konsep dan teori. Oleh karena itu di bab 2 kita membahas teori dan definisi konsepsionalnya, definisi operasionalnya, lalu juga dirumuskan dalam bentuk hipotesis untuk menguji ya apakah ada pengaruh A terhadap B dan sebagainya. Nah, karena kausal ini nanti mau hasilnya akan diproyeksikan kembali kepada populasi, maka harus jelas populasinya berapa, jangkauan populasinya berapa. Nah, desainnya kausal itu bisa eksperimen, bisa expose faktor dalam bentuk tadi, observasi, bisa survei, bisa data sekunder,
Bahkan bisa juga tadi yang satu lagi adalah observasi dan survei tadi ya. Oke. Nah ini yang banyak, ini karena contohnya banyak sekali di tesis kita, pengaruh kemandirian, belajar, dan IQ terhadap hasil belajar. Misalnya seperti itu. Itu adalah penelitian kausal. Jadi saya kira ini yang untuk sesi ini, yang lainnya kita bahas berikutnya. Nah, oleh karena itu kita sudah bahas penelitian survei, penelitian observasi, penelitian data sekunder, ya. Kemudian pada tingkatannya yang deskriptif, yang korelatif, dan yang kausal, ada pengaruh tadi. Oke? Ya, silakan sekarang saya buka pertanyaan. Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Misalnya kita ingin melihat konten dari satu isi buku ajar, Dok. Betul. Prof, kita mau bedakan gitu dari 5 buku terbitan penerbit 5 penerbit begitu. Misalnya pelajaran biologi kelas 10. Kita mau lihat tuh konten isi bukunya itu bagaimana dalam 5 buku itu. Ya. Berarti kan itu desainnya survei observasi. Nah, konten analisisnya itu metode atau model ya, Prof? Baik. Kalau konten analisisnya. Ini menarik ya. Ya. Nah, terima kasih, Pak. Ini menarik. Jadi ada 3 buku pelajaran, ya. 1 karangan Gramedia, 1 Erlangga, ya kan? 1 apalagi itu ya? Ada 3. So, Depdikbud yang resmi. Nah, Anda ingin melihat tentang kontennya. Apakah kontennya harus ada standar loh ya? Standarnya apa untuk menganalisis konten tadi? Apa? Standarnya dari buku textbook luar negeri misalnya, Prof. Oke, standar buku teks luar negeri. Berarti ada standar. Berarti apakah di antara 3 buku ini yang memenuhi standar luar negeri? Boleh analisis konten. Nah, di dalam penelitian, kalau dilakukan lewat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yang belum ada di salah satu yang saya sebut. Ya, evaluatif, mengevaluasi dari konten buku. Nah, kalau Anda ini berarti mengevaluasi, dan setiap penelitian evaluasi harus ada standar untuk mengevaluasi. Standarnya tetapi buku luar negeri. Berarti Anda punya standar buku luar negeri, ya. Kemudian buku A dijajarkan isinya, buku B dijajarkan, buku Erlangga dijajarkan sebelah kanan, lalu Anda bandingkan, ya. Maka kalau Anda melakukan seperti ini, Anda boleh melakukan studi perbandingan konten antara buku A, buku B, dan buku C berdasarkan standar buku luar negeri. Ini bukan survei. Namanya penelitian evaluatif. Mengevaluasi konten buku A, buku B, dan buku C. Kalau Anda tertarik, karena ini tidak saya masukkan di dalam desain, kalau memang nanti diperlukan, saya bisa menjadi tambahan ini. Tapi kalau hanya butuh Anda sendiri, konsultasi aja nanti dengan saya. Ya, namanya penelitian evaluatif. Ada banyak desain penelitian evaluatif, modelnya banyak. Ya, modelnya banyak. Okay. Ya misalnya begini, Prof, kita mau meneliti konsep materi genetika. Ya, tentang materi genetika itu kan dari yang zaman dulu sama zaman sekarang udah jauh perbedaannya gitu, Prof. Ya, nah, sementara buku ajar yang ada itu kebanyakan ikut teori yang dulu gitu. Nah, kita mau bandingin dengan teori yang sekarang, berarti kita harus punya pendapat-pendapat ahli tentang konsep itu ya, Prof. Kita mesti tanya ke profesor-profesornya tentang ilmu itu. Ya, tentu harus ada standarnya dulu ya. Sebagai standarnya ya. Ya, misalnya kan kalau yang itu saya tidak tahu, yang saya tahu kan matematika dan aritmatik ya, kan memang ada perubahan. Ya. Di luar negeri itu cara mengajarkan matematika tidak sama dengan di kita. Ya boleh Anda bikin standar,
konten matematika menurut kurikulum luar negeri tertentu pasti ada standarnya. Lalu Anda ambil di sini di mana dibandingkan. Maka Anda bisa ada beberapa model. Yang pertama Anda pakai model penelitian perbandingan, studi perbandingan. Model yang kedua Anda bisa menjadi model studi evaluatif. Jadi bisa dua model. Satu perbandingan, yang kedua evaluatif. Bedanya kalau studi evaluasi harus ada standar. Kalau perbandingan nggak perlu ada standar. Anda membandingkan. Nah, kedua-duanya ya, kedua-duanya pendekatannya harus kualitatif, tidak bisa kuantitatif. Karena yang konten adalah bicara tentang kualitatif. Ya. Itu masuk dalam penelitian kualitatif. Tadi yang berupa studi evaluasi atau studi perbandingan. Ya, boleh. Itu termasuk deskriptif ya, Prof? Apa? Deskriptif apa? Termasuk deskriptif. Deskriptif, ya. Deskriptif evaluatif. Oh, oke. Kalau ya, terima Anda kasih. Enggak gini, pada tahap Anda menjelaskan, oh ini kontennya dari standar internasional menyimpang sekian, yang sesuai sekian persen, yang buku A sekian dan yang sesuai sekian persen. Buku B sekian, yang sesuai sekian persen. Oke ya? Ya. Lalu tadi, itu dari segi konten. Dari struktur. Yang sesuai sekian, yang tidak sesuai sekian, yang tidak sekian. Jadi mungkin yang sesuai tadi ada tingkatannya, sesuai sekali, sedang, dan rendah. Kan gitu? Nah, Anda bisa lakukan lewat tadi, membandingkan deskriptif, tapi kemudian dapat dilakukan analisis berikutnya, membandingkan persentasenya tadi. Pada waktu Anda membandingkan persentase tadi, Anda sudah masuk pada inferensial. Bahkan kalau bukunya banyak, sampai 10 jenis, maka Anda bisa analisis pakai C kuadrat. Pernah diajar nggak C kuadrat? Pernah kayaknya. Di statistik. Di statistik. Yeah. Saya nggak tahu dia menyebutnya C kuadrat atau K kuadrat atau apa, banyak sebutannya ya. Tadi C kuadrat yang simbolnya kayak begini lalu kuadrat ya. Ya. Nah itu untuk menganalisis yang seperti itu tidak harus banyak datanya, tidak seperti kalau survei. Oke, itu bisa dan jarang yang melakukan, silakan. Kalau saya sih membolehkan sekali. Itu bagus sekali. Oke, terima kasih Prof. Ya. Izin Prof bertanya kembali Prof. Ya. Desain penelitian kan begitu banyaknya Prof. Kemudian untuk kita sebagai prodi matematika atau pendidikan MIPA khususnya, itu kan ada batasannya. Kemudian setelah kita selesai masa studi, tentu ada tuntutan yang harus kita minimal standarkan gitu. Nah, kemudian juga kita kembangkan. Nah, untuk desain penelitian sendiri, untuk wilayah kita, apakah harus dikembangkan? Misalkan untuk tadi kita ngambil eksperimen, kemudian ternyata kita juga perlu mengembangkan yang observasi, Prof. Karena di wilayah masing-masing itu kan hampir mayoritas ke pendidikan, Prof. Nah, itu diperkenankan, apakah memang harus diwajibkan seperti itu, Prof? Oke, baik sekali. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Jadi eksperimen yang baik, sebelum melakukan eksperimen, dilakukan observasi dulu. Itu eksperimen yang baik. Tapi itulah nanti kalau untuk doktor aja. Pada S2, ya sudah, ada eksperimen selesai, lakukan eksperimen. Yang survei, selesaikan satu saja. Oke? Tapi nanti kalau disertasi, dibutuhkan beberapa tahap penelitian yang jenisnya, misalnya harus disurvei dulu, baru kemudian dieksperimenkan, setelah dieksperimen, kemudian pengembangan model, boleh. Tapi nanti setelah lulus saja, setelah jadi ahli. Tapi pada waktu untuk S2, diperbolehkan satu, kenapa cari yang ribet. Oke? Tapi yang ideal nanti seperti itu, betul. Penelitian itu berlanjut terus. Ada lagi yang lain? Mohon doanya, Prof. Ya. Halo, Prof. Ya. Oh ya.
ingin bertanya, Prof. Tadi disinggung sedikit tentang populasi dan sampel gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, adakah batasan minimum populasi yang diperbolehkan begitu khususnya di Unindra? Apakah sesuai arahan dari misalnya dosen pembimbing dalam menentukan batasan populasi? Sekian, Prof. Terima kasih. Saya tanya sekarang, di panduan menulis tesis ada nggak standar minimalnya populasi dan sampel? Saya tanya dulu ini dulu. Kalau di sini belum baca semua sih. Anda baca dulu. Tapi yang jelas tidak ada. Oh iya, baik. Gimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, maka yang kita pakai untuk melihat batasan itu pakai ilmu. Ilmunya di ilmu metodologi penelitian. Gimana batasan menurut ilmu? Itu kita bahas waktu kita bicara populasi dan sampel. Kalau survei harusnya berapa, kalau eksperimen harus berapa, ada ilmunya. Jadi nanti ada waktu menjawab, loh kamu kok populasinya sekian, kok sampelnya begini? Oh iya Pak, dasarnya metodologi ilmunya seperti ini. Gitu. Oh iya, baik. Ilmunya kapan? Waktu kita bicara populasi dan sampel. Ya. Ada lagi yang lain? Ini ada chat 3, ada apa ini? Izin Pak. Oh ya, silakan. Untuk data pada penelitian studi longitudinal itu ada batasan waktunya nggak Pak? Berapa lama? Oke, bagus. Pertanyaan yang menarik. Untuk longitudinal ada batas waktunya nggak? Ada, tapi batas waktu itu tidak ditentukan karena metodologi, ditentukan karena tujuan. Misal, tadi mengobservasi sikap siswa. Nah, tujuan Anda mengobservasi sikap siswa tadi, perubahan sikap setelah dikasih pendidikan karakter, itu kan ada akhirnya. Kapan dievaluasinya? Kapan? Saya tanya, kapan? Untuk evaluasinya di akhir, Pak. Akhir apa? Di akhir masa penelitian. Akhir semester kan? Semester ya. Ya, berarti batasnya Anda mengobservasi dari awal semester sampai akhir semester. Oke. Nah, apakah setiap hari diobservasi? Kan begitu pertanyaannya. Kalau setiap hari berarti Anda harus mengobservasi berapa hari? Kalau berdasarkan definisinya mungkin setiap hari, Pak. Iya, 1 hari, 1 bulan, katakanlah 20 hari. 1 semester 5 bulan. 120 hari. Iya. 120 hari. Mampu nggak? Nah, Anda bisa mengambil sampel di situ. Dari sampelnya sampel hari. Setiap misalnya seminggu diambil 1 hari, seminggu diambil 1 hari, itu boleh. Jadi itu. Tapi batasnya kapan? Akhir semester Anda akan punya. Jadi nanti punya nilai waktu longitudinal tadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Atau sampelnya tiap hari Jumat, Jumat pertama, Jumat kedua, begitu caranya. Ya. Nah, waktu ngambil sampel dilihat kapan anak-anak itu biasanya berolah. Karena ini tinggal laku kan, di hari-hari pertama apa di hari-hari terakhir. Biasanya kan mulai rewel dan di hari-hari terakhir. Benar nggak? Anak-anak sudah jenuh itu dari hari terakhir mulai rewel. Nah, itu mengobservasi anak-anak yang mulai rewel ini kan mungkin ditentukan jadi hari terakhir, hari Jumat bisa. Begitu caranya. Ya. Nah, sedangkan jadi nanti Anda punya nilai. Mungkin kalau enggak mungkin dikelompokkan. Satu kelas mengobservasi semuanya kan matanya susah 30 orang. Dibagi untuk 5 orang kelompok pertama hari Senin, 5 kelompok orang yang berikutnya hari Selasa. Gitu juga bisa diobservasi. Boleh seperti itu. Anda tinggal bikin aja namanya checklist observasi itu di situ untuk
yang bersifat kuantitatif, berapa kali anak berolah, berapa kali anak berbuat baik, berapa kali anak berbuat nakal, itu tinggal nulis saja, bikin kolom-kolom, lalu Anda kumpulkan nanti di akhir. Pertanyaan saya, bagaimana kalau selama sekarang dibalik? Enggak, nanti kan nilai akhirnya kan waktu bulan Juni, di akhir semester kan? Gimana kalau saya observasi bulan Juni aja? Boleh enggak? Nah, saya tidak mewakili datanya, Pak. Betul, ya. Itu datanya tidak valid. Kenapa tidak menggambarkan perubahan tingkah laku tadi? Baru dapat ini. Apalagi nanti kalau Anda bikin grafik anak-anak itu bulan pertama grafiknya di atas apa di bawah, kan gitu. Bulan kedua grafik kenakalan, grafik berbuat baik. Kelihatan nanti. Oh, itu menyenangkan sekali kalau guru dapat melakukan itu, kepala sekolah akan sangat senang, orang tua murid juga akan sangat senang karena dapat melihat ini grafiknya. Oke, baik, saya kira waktunya sudah habis. Kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan ditunda besok, kita ketemu lagi jam 1. Nah, sekarang saya tanya, mana yang lebih penting kita pilih di antara sekian yang belum kita bahas? Itu aja saya kira. Mana yang didahulukan? Populasi sampel. Bukan, desain dulu. Masih satu lagi Desain, untuk ya, desain. Prof. Nah, Desain. ini kita sudah bicara survei, sudah bicara observasi, ada yang belum, ada studi kasus, eksperimen, penelitian tindakan, penelitian pengembangan, data sekunder sudah. Mana yang ingin dibahas besok? Yang belum? Eksperimen, Prof. Eksperimen, baik. Eksperimen dan penelitian dan pengembangan. Oke, kalau begitu eksperimen dan penelitian pengembangan kita bahas besok. Setuju? Setuju. Oke, ya. Ya, Oke. Jadi enak kok, tawar-menawarnya gampang. Mendukung Pak Okipo eksperimen. Baik, kita bahas eksperimen besok dan Mendukung aja ini. penelitian dan pengembangan. Saya sudah duga kok mesti pertanyaannya. Iya. Oke. Mari kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Profesor. Ya, Terima kasih, Prof. Berikan ilmu hari ini. sampai besok siang ya. Oke. Ya, baik. Siap, Prof. Baik, siap. Ya, saya tutup sekarang ya. Ya, Prof, silakan Prof. Terima kasih. Baik, Pak Prof. Terima Terima kasih kasih. teman-teman kelas Terima 1A kasih. dan juga 2.